Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor yang terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pada saat itu sekitar pukul 00.10 dini hari, saya sedang menonton acara favorit, yaitu Masih Dunia Lain. Saat menonton acara uji nyali tersebut bersama kedua sepupu saya, Henry dan Yanti. Kedua orang tua Henry dan Yanti sedang pergi keluar kota, akan tetapi Henry dan Yanti malah tertidur di kasur yang sudah mereka gelar di depan ruangan TV. Saat itu, Henry seperti terbangun dan sedikit mengigau. Sambil memejamkan matanya, dia pun berkata kepada saya yang sedang asik menonton TV. Siapa yang nyapu malam-malam gini? Igau Henry. Saya melihat Henry bicara tetapi matanya terpejam. Saya tidak menghiraukannya karena saya pikir dia sedang mengigau atau sedang bermimpi. Setelah beberapa menit kemudian dia kembali berbicara hal yang sama. Akan tetapi dengan keadaan mata terbuka dan dia sudah terbangun. Secara spontan saya menjawabnya, siapa yang nyapu Sindri? Kan gak ada suara apa-apa, kamu ngigau kali. Tidak lama setelah itu, Henry kembali tertidur. Waktu berjalan seiring acara yang saya tonton pun selesai. Karena acara TV selanjutnya kurang menarik, saya memutuskan untuk tidur bersama kedua sepupu saya yang di kasur yang sama, yang muat untuk 4 orang. Saat mulai memejamkan mata, samar-samar saya mendengar suara orang sedang menimba air di sumur. Kebetulan tetangga saya memiliki kamar mandi dengan sumur di luar. Saya pikir mungkin itu tetangga saya yang sedang ke WC untuk buang air. Setelah suara itu menghilang beberapa menit kemudian, keadaan sangat sunyi senyap. Sialnya mata saya sulit terpejam karena minum kopi saat saya menonton TV tadi, sehingga membuat rasa kantuk saya menghilang. Tidak lama setelah itu, saya mendengar suara seperti seseorang sedang menyapu. Dalam hati saya pun berpikir, astagfirullahaladzim, kok beneran ya kayak ada orang nyapu di depan. Padahal saat Henry berucap hal tersebut, saya tidak mendengarnya sama sekali teman-teman. Kebetulan halaman rumah saya adalah pekarangan yang cukup luas dan terdapat beberapa tali tambang terhubung antar tiang untuk menjemur pakaian. Saya mencoba untuk tidak menghiraukan suara tersebut. Saya kembali mencoba untuk memejamkan mata, namun kembali terdengar suara orang beraktivitas. Kali ini seperti seseorang yang sedang memerah cucian basah yang hendak dijemur. Dan suara itu sangat terdengar begitu jelas di telinga saya, teman-teman. Ya Allah, apalagi ini, apa mungkin itu Pipa Inah ya? Sekedar info ya teman-teman, Pipa Inah adalah seorang wanita sakit jiwa atau tidak waras dari kampung sebelah yang memang sering melakukan aktivitas kerja di beberapa rumah di daerah kami yang dilakukannya pada malam hari. Sudah bertahun-tahun orang gila ini selalu melakukan aktivitas menyapu atau memotong rumput di halaman rumah orang. Sehingga apabila pagi hari keadaan halaman rumah bersih itu karena malam harinya Pipa Inah lah yang telah melakukan, dan warga pun tidak mengetahui alasan orang gila yang satu ini membersihkan rumah orang. Akan tetapi yang saya tahu, Pipa Inah sudah 1 minggu ini sakit dan hanya diam di rumahnya. Tetapi logika saya mengiyakan hal itu untuk mengurangi rasa takut saya, teman-teman. Jadi saya berpikir yang bersih-bersih itu adalah Pipa Inah. Saya tahu kenyataannya Pipa Inah sedang sakit dan tidak bisa beraktivitas. Setelah beberapa kali terdengar suara aktivitas seseorang di halaman rumah saya pun memberanikan diri dengan tekad yang bulat untuk menegurnya dengan bertanya, "Hei, itu Pipa Inah ya, sana pulang. Udah malam, jangan kerja malam-malam, ganggu orang tidur." Bikin merinding teman-teman, yang ada hanyalah jawaban tertawa sesaat. Setelah beberapa lama suara itu lenyap dan kembali terdengar suara aktivitas orang sedang menyapu, dan kali ini lebih keras terdengar teman-teman. Dengan kesal karena saya terganggu dengan suara itu, saya membangunkan Henry untuk menemani saya melihat ke depan. Dengan sedikit menggerutu, akhirnya Henry mau menemani saya ke depan. Setelah saya membuka pintu, saya langsung berkata, "Pipa Inah,
Kamu ganggu orang tidur aja, pulang sana, dengan pandangan mata mencari di mana Bipainah itu. Namun spontan saya sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa, teman-teman. Dengan mulut menganga, saya menunjuk ke arah tempat jemuran. Disusul Henry yang melihat arah yang saya maksud. Kami berdua terkulai lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali, teman-teman, karena yang kami lihat adalah sosok seorang wanita di kegelapan dengan rambut kumal yang tidak terawat serta keriting, menggunakan pakaian daster. Ibu-ibu hamil sedang memandang kami berdua dengan raut wajahnya yang sedang tersenyum dan sangat menyeramkan. Matanya merah menyala, tubuhnya memang terlihat jelas seperti manusia, akan tetapi keadaan tubuhnya bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri seperti mengikuti arah angin. Dengan raut muka yang menyeramkan itu membuat kami berdua sadar bahwa itu sepertinya bukan Bipainah. Dengan keadaan sangat teramat kaget, saya membaca doa dan ayat kursi untuk menenangkan pikiran dan hati saya. Perlahan sosok tersebut menghilang seperti terbawa angin dan seketika kami berdua tersadar. Kemudian cepat-cepat menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Lalu kami menutup muka kami dengan bantal tanpa ada sepatah kata pun antara saya dan Henry yang keluar. Keadaan kami yang saat itu sedang terengah-engah membuat Yanti terbangun dan bertanya, akan tetapi kami tidak menghiraukannya, sehingga kami akhirnya tidur kembali. Keesokan paginya, setelah kami bercerita kepada tetangga saya tentang kejadian semalam, barulah kami tahu bahwa Bipainah sudah 3 hari yang lalu meninggal. Dan malam yang kami lihat saat itu adalah benar arwah atau jin yang menyerupai arwah Bipainah yang sedang beraktivitas layaknya Bipainah yang masih hidup. Konon Bipainah meninggal karena sebelumnya sakit selama 1 minggu dan kondisi badannya sangatlah tidak membaik. Setelah diketahui ia memakan daging sapi matang yang ada di piring di halaman rumah seorang warga yang telah diberi racun, yang sengaja untuk menjebak atau membunuh anjing liar yang suka memangsa ternak warga pada malam hari seperti kelinci, ayam, dan anak kambing. Kami sangat terkejut, teman-teman, akan pengalaman itu, teman-teman. Sekian ya, teman-teman, cerita dari saya tentang pengalaman horor. Boleh ya, teman-teman, dibantu like dan subscribe-nya, teman-teman. Terima kasih.